Ramadana, kau jangan kayak gitu bilang-bilangkan si Aisar itu aneh-aneh ya. Pagi mak ngeliat beginilah, begitulah si Aisar dengan si Puji. Padahal si Puji Aisar itu memang rezeki dari Allah. Ternyata dia udah ada chat gitu kan bahwa mau pergi gitu, dan ternyata gitu, ternyata janjian, ternyata dianya malah pergi ke Semarang. Maksud aku, laki-laki itu yang dipegang tuh ucapannya, jadi tidak ada kalau nggak enak, itu bohong. 24 jam sudah tercapai 1 juta. Terus bilang lagi sekarang mau 2 juta, kalau udah 2 juta mau datang ke rumah Fuji. Itu artinya apa? Artinya dia kan ngejar follower. Ya Allah, cek ganteng. Tadi gue lihat dia video call Fuji. Ada aja ya Allah Aisar, ya ampun kelakuannya nih. Aku salah satu emak-emak ya. Duh, belum bisa tidur gara-gara lihat video lu tadi lewat. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan bahas video Aisar Khalid sama Puji guys. Jadi gara-gara konten dia sama Atta, Aisar Khalid banyak dihujat guys. Mungkin kalian tahu lah kenapa dia dihujat. Tapi mungkin itu caranya bergaul. Aisar Khalid mungkin caranya bergaul begitu. Sebenarnya dia nggak ada maksud apa-apa, tapi banyak yang jahat yang menggiring opini guys. Seakan-akan Aisar Khalid begitu begini, tapi nggak apa-apa. Masih banyak orang yang mau mendukung Aisar Khalid guys. Netizen yang berani menjatuhkan Aisar Khalid, ada emak-emak satu Indonesia yang mendukungnya guys. Salah satunya emak-emak ini guys. Ini dia videonya. Ramadana, kau jangan kayak gitu bilang-bilangkan si Aisar itu aneh-aneh ya. Aku cabut Bawang Aisar ini guys. Nggak boleh kau kayak gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kau kenali dulu dia, walaupun bukan aku yang merawat dia dari kecil sampai besar, tapi aku tahu dari mimik wajahnya, dari senyumnya nampak ketulusan dekku ya. Betul sekali. Jangan kau itu, kayak guys. gitu Ramadana ya, nanti nak ngamuk namboru. Nggak boleh kau kayak gitu ya. Kalau memang dia macam-macam sama Puji, ecek-ecek lah yang namanya dia suka sama Puji itu, aku pula narikkan rambutnya. Tenang kau situ. Tapi nggak boleh kalian kayak gitu deh. Kita sama-sama ini harus saling menghargai ya kan. Dia suka itu ya kita doakan, mudah-mudahan sama-sama ini sama-sama baik tujuannya gitu loh dek. Janganlah berantem kalian. Pening kepala aku tiap hari ada aja yang ribut. Puji pun cepatlah buat keputusan dek. Jangan pening kali namboru ini biar masak gorengan kita. Udah yakin rupanya kau itu jawaban si Puji. Udah yakin kau 100% kalau si Puji itu gak mau sama dia. Udah yakin kau? Sok macam kau aja yang paling tahu kau. Ya, membuat mood orang hilang kau. Aku bilang sama kau ya, mau jodoh dia mau nggak jodoh nggak ada untung dan ruginya sama kau. Ya, kita itu cuma manusia, cuma bisa berharap. Ya, kalau nggak jodoh itu urusan Tuhan, paham kau? Cuma apa salahnya orang bahagia kita salah rupanya kita bahagia. Kalau nggak suka kau cabut, apa pula payahnya? Ya kan? Ini nggak heran kali aku nengok-nengok akun-akun orang kayak gini loh. Ya kan? Mau dia berjodoh nggak berjodoh urusan nanti itu. Orang lagi menikmati kasmaran-kasmaran anak muda. Kenapa rupanya? Kesibukan aja kalian. Ya. Banyak yang udahlah iri itu, jangan jodoh-jodohkan. Nggak dijodoh-jodohkan. Kalau memang jodoh kata Tuhan kau mau apa? Sibuk kali suka rupanya kau sama si Puji itu. Atau kau perempuan atau laki-laki sekarang ini. Sama siapa kau suka? Aisar nggak suka sama kau. Puji nggak suka sama kau. Udah cabut lah Penimpul aku nengok kau Oh ini dia pawangnya guys. Cerita si Puji dengan si Aisar. Kenapa? Dihujat sama netizen. Loh kok bisa? Ya dia tahu, dia mungkin dia tenar pada iri barangkali. Loh, jadi gergetan mak kalau ngelihatnya. Dari pagi mak ngelihat beginilah, begitulah si Aisar dengan si Puji. Padahal si Puji Aisar itu memang rezeki dari Allah dia tuh bang. Betul sekali nih. Sana yatim piatu. Iya. Mungkin itulah yang Allah berikan dengan dia. Kok sedih sih, tapi Mak? manusia bang tak ngerti. Se-Indonesia bang sayang dengan si Puji dengan Aisar. Ya kalau nggak senang ditutuplah kuping. Iyalah. Jangan jangan ditonton kalau nggak senang. Anggap aja lah apa. Ini enggak. Tapi mama selalu mendoakan semoga Allah yang terbaik bagi dia. Amin. Sampai dunia akhirat. Sampai di surga Ya. Penyakit netizen nih nggak pernah nonton 50 itu sampai habis. Hanya ujungnya aja, awalnya aja. Ya jadi bukan kompor atau misalnya menuduh orang atau apa.
Jadi aku hanya jagain Uti dari tangan-tangan jahil kalian yang hanya gara-gara ngomong Jagain emang aja Uti. langsung menggoreng. Tapi agak setengah toksik Ya itu nggak guys. tahu apa yang terjadi. Ternyata dia udah ada chat gitu kan bahwa mau pergi gitu, dan ternyata gitu, ternyata janjian, ternyata dianya malah pergi ke Semarang. Maksud aku laki-laki itu yang dipegang tuh ucapannya, jadi tidak ada kalau nggak enak, itu bohong. Karena laki-laki itu kalau berjuang ya masa nggak enak sih. Nah ketika dia awal-awal ngomong Fuji kok enak, harusnya ya awal-awal itu yang nggak enak, bukan setelah mau ketemu Jumat tiba-tiba dia ke Semarang gitu. Kenapa? Yang saya lihat, yang bukan menuduh dia ngejar follower, kau udah terbukti dia minta 1 juta sebelum 24 jam sudah tercapai 1 juta. Terus bilang lagi sekarang mau 2 juta, kalau udah 2 juta mau datang ke rumah Fuji. Itu artinya apa? Artinya dia kan ngejar follower. Enggak lah, Ya enggak dong, ngejar follower dia mah. walaupun memang Dia mah yang tulus awal sama itu Fuji. buat kebaikan ya, dia bagi-bagi itu alhamdulillah. Aku pun tidak bikin VT kan, senang, malah aku pun follow. Nah yang kedua ini bingung loh, kok jadi nambah lagi jadi 2 juta, nanti udah 2 juta minta lagi dong jadi 3 juta. Apapun yang penting ada nama Fujinya. Akhirnya kan boleh orang berhak punya pemikiran seperti itu karena berdasarkan itu ya, janjian hari Jumat tiba-tiba dia ke Semarang, alasannya nggak enak. Ya kenapa nggak enak, awalnya aja enak-enak aja gitu maksudnya. Jadi netizen jangan asal Oviti sama Fujinya aja, udah nonton aja, diam-diam aja kalian. Jadi kalau mau menghalu lah sepuas kalian. Aku pun ikut kok menghalu ya, tapi yang enak, jangan merujak salah satu, termasuk Kaisar juga nggak usah dirujak juga gitu. Fuji juga, apalagi itu anakku, anak onlineku, jangan sampai. Ya pasti aku jadi bawel akhirnya. Karena apa? Karena udah dari awal Viti aku bilang silahkan kalian menghalu sepuas-puasnya, tapi jangan ada perdebatan, jangan ada pemaksaan apapun. Jangan ada kompor Enjoy juga. aja. Bisa kan? Bisa punya pemikiran yang komen-komen yang enak, termasuk di VT aku, didengerin dulu maksud aku tuh seperti apa. Jadi buat kalian yang ngomong Aisyah Khalid itu hanya gimmick mencari followers, wah itu kalian salah besar guys. Jadi Aisyah Khalid itu sudah lama bergaul sama orang Indonesia ini guys. Jadi banyak sekali teman-temannya orang Indonesia ini sebelum kenal Fuji, sebelum kenal Fadly. Tiap acara ulang tahun YouTuber atau TikToker dia datang, dia diundang sama teman-temannya di Indonesia ini. Ada Anggun temannya, ada juga Willy Salim. Lihat aja di konten-kontennya itu guys. Jadi sebelum kenal Fuji, kenal Fadly, mereka itu sudah lama bergaul di Indonesia ini. Jadi dia kenal sama Fuji itu gara-gara dia mau tinju sama Fadly. Nah jadi ceritanya di Beyond Combat 3, dia Aisyah Khalid ini nonton pertandingan tinju Randy Pangalila sama KKJ. Nah di situ dia bertemu Selos. Nah disitulah dia mau main tinju. Jadi yang ditantangnya pertama sekali bukan Fadly, dia nggak kenal Fadly sebenarnya. Yang ditantangnya siapa? El Rumi. Dia nantangnya El Rumi mau main nggak katanya kan. Nah karena El Rumi ini nggak mau, banyak di kolom komentar lawan Fadly. Nah makanya dia jadi lawan Fadly. Di situ banyak juga yang membahas bahwa Fadly ini kakaknya Fuji. Nah baru dia situ kenal Fuji. Nah sampailah sekarang ini Aisyah Khalid itu udah balik ke Malaysia, anak yatim yang mereka ambil gitu. Jadi dia ngambil anak yatim guys. Jadi dia cerita juga di situ, ceritain Gala bahwa ada teman baru katanya. Kalau orang itu nggak serius, nggak mungkin dia mau cerita-cerita sama orang tuanya sampai ke Malaysia. Jadi buat kalian, kalau kalian nggak suka jangan ditonton ya. Fuji sama Aisyah tuh saya lihat benar-benar mereka itu sama-sama suka. Tapi banyak juga orang yang tidak suka sama hubungan mereka. Contoh sedikit aja, gara-gara Davina itu cuman mungkin itu cara dia bergaul, tapi
banyak juga yang mengirimkan opini, wah Aisyarnya begitu, begini, begitu, begini. Itu benar-benar parah guys. Jadi buat kalian yang netizen yang menjatuhkan Aisyar, di belakang Aisyar itu ada mak-mak se-Indonesia. Mau lawan gak kira-kira? Yang menjadi bahan perbincangan sekarang. Tuh. Nah ini yang lagi dua viral video guys. Sama satu yang di Gua kesel banget ini guys, orang ini yang aja menghujat-hujat deh. itu. Kalau emang kalian gak suka sama Aisyar, udah skip. Gak usah didukung, gak usah didoain, gak usah diapain lagi gitu. Gini loh guys, kenapa sih kalian tuh gampang banget mencari kesalahan orang lain yang cuma Secuil. secuil doang gitu loh. Percaya banget dan kalian tuh langsung memakan itu berita gitu. Langsung kalian telan ya. Kalian tuh gini loh guys. Ini yang berhubungan adalah Fuji dan Aisyar. Mereka mungkin sekarang udah WA-an secara intens. Dan Betul sekali itu, Bu. pastinya Fuji tahu dan Aisyar juga cerita gitu loh. Karena di sini Aisyar emang bener-bener suka sama Fuji gitu loh. Jadi setelah kejadian yang dari apa yang kata aneh itu, Aisyar mulai introspeksi diri dan dia mulai deketin diri ke Fuji gitu. Dia mulai privasi, dia mulai enggak nyebut-nyebut nama Fuji lagi. Dan kalian lihat itu, dia nggak ada sebut-sebut lagi namanya Fuji, tapi dia bergerak secara diam-diam. Buktinya dia video callan sama Fuji di panti di rumahnya dia pada saat dia mau pulang gitu. Jadi guys, semakin tinggi pohon itu, semakin tinggi kita berkembang, itu bakalan banyak banget hal yang muncul untuk menerpa gitu. Yang ingin menjatuhkan juga ya? itu, Bu. Semua manusia punya aib ya. Gini ya, kayak lu baik kayak gimana pun pasti lu punya aib gitu. Gue capek guys ngomongin yang kayak gini, sumpah. Kayak perlu klarifikasi lah, perlu apalah, gak perlu diatur guys. Risih orang, mereka semakin privasi loh di sini. Sebelum kita semua, Fuji pasti udah tahu. Kocak. Sebelum kita semua, Fuji pasti udah tahu. Dan kalian tahu sendiri kalau sampai tuh Aisyar ngapa-ngapain Fuji atau sakitin Fuji, abang-abangnya bakalan turun gitu. Dan Aisyar pun juga punya abang-abangnya dia gitu loh. Bisa gak sih berpikir itu, kalian tuh gak usah langsung kemakan gitu. Lu nanya kenapa Aisyar video call si itu gitu loh. Jadi kayak dia tuh temenan dan pastinya mereka juga punya nomor WA masing-masing gitu loh. Jadi apa ya, gue bingung juga cara ngejelasin ke kalian tuh kayak gimana. Dan kalian tuh cepet banget untuk kemakan omongan atau opini tentang orang yang belum tentu benar gitu. Bang, YouTube-nya Bang Omen dipermasalahin sama itu cewek, dipermasalahin sama Davina itu dipermasalahin. Jadi masalahnya tuh apa gitu, kalian mau tuh kayak gimana? Tapi udah dihapus sama Aisyar kontennya. Gak ada di sini yang mau nyakitin Fuji. Sama Aisyar juga nggak mau nyakitin Fuji, nggak ada dia berniatan buruk sama Fuji. Cuma karena ini dia pertama kali ngerasain berbeda ke cewek, ya udah dia nggak tahu caranya mengekspresikannya itu kayak gimana. Dia udah bener loh guys. Dia dengerin semua omongan kita yang selama dia di sini, dia dengerin saran-saran kita, omongan kita, hujatan kita. Dia lihat disuruh pakai celana yang doer, yang lebar, dia pakai. Disuruh cat rambut yang agak gelap, dia cat. Disuruh jangan ugal-ugalan kayak gitu, jangan nyebut Fuji mulu, dia turutin. Dia baca. Betul dan sekali dia itu, tahu. Tapi dia nggak mau bermasalah sama orang lain gitu loh. Lihat ke depannya, lihat nanti kalau memang dia punya aib, punya keburukan, bakalan terungkap sendiri gitu loh. Kayak ibaratnya sedalam apapun lu ngubur bangke tuh nanti bakalan keciuman gitu doang ya. Dan di sini mereka sama-sama komunikasi dan gue yakin pasti makin intens gitu loh.
Jadi apapun yang terjadi di sosial media, mereka juga pasti akan bicarain itu sama-sama. Iki lo ya sing saiki ya. Lo sing Saya nggak setuju orang yang Nonton itu terus, bujun gak tau ditonton terus. ya Allah, cek ganteng. Assalamualaikum kakak cantik. Maaf kak ya, di sini nggak ada yang menghina kak, nggak ada. Cuman saya itu hanya refleks saja. Yang ngedit itu yang kurang ajar. bener, yang ngedit itu guys parah itu guys. Banding-bandingin Aisar sama Aisar Tori. tampil musiknya diririt diririt. Lah, pasar dia lewat musiknya nik 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 nik. Lah, saya kan jadi refleks kak, jadi saya ketawa. Maaf nggak menghina, itu hanya refleks kak, refleks saja karena saya dengar musiknya seperti itu, jadi refleks dengar musiknya itu saya refleks. Sebenarnya mereka itu berdua sama-sama laki. Siapa yang nggak bisa tidur? Wih, Aduh, gara-gara tadi sih fansnya sebenarnya Aisar sama Puji nih guys. Barusan lewat beranda ya, baru banget itu Viti yang ngasih tahu kalau Aisar tuh video call ke Fuji, gemes banget. Video call kayak gitu, Fujinya kayak malu-malu gitu, dia lagi berbagi gitu kan, seharian ini ngilang ya, nggak ada apa ya postingan, ternyata dia lagi bagi-bagi Jumat berkah ke anak yatim gitu kan. Jadi gue lihat dia video call Fuji. Ada aja ya Allah Aisar, ya ampun kelakuannya nih. Aku salah satu emak-emak ya. Duh, belum bisa tidur gara-gara lihat Viti lu tadi lewat. Rafia, thank you deh waktunya. Kak, lagi viral nih temen kamu, sahabat kamu nih. Puji sama adik saya, ya adik kamu apa? Puji sama Aisar. Melihatnya gimana sih kak sebagai kakak? Melihatnya aku tuh sebagai kakak, pokoknya yang penting Fuji, Fadli, Frans semuanya bahagia, mereka Betul happy. sekali itu, guys. Aku juga ikutan bahagia sih. Setuju saya kata. Pokoknya apapun yang kakak mereka ini, guys. lakuin, selama itu bikin mereka senang, aku bakal support terus. Tapi memang ketemunya waktu event yang Ai lagi main tinju itu ya kak, mereka berdua atau sebelumnya sempat udah pernah ketemu belum sih kak? Aku kurang tahu kalau itu ya, karena kan kebetulan aku nggak datang pas acara itu kan, aku kebetulan lagi di luar negeri ya. Jadi aku nggak datang, tiba-tiba beritanya udah banyak banget, udah viral banget kemana-mana. Jadi mungkin kali ya ketemu di situ ya. Tapi melihat kelucuan mereka gitu, gimana sih kak? Satu kan 190, yang satu 150-an gitu ya. Lucu ya, lucu aja sih. Kan kalau misalkan di Indonesia emang love couple gitu kan, terus kayak di gitu di TikTok ya, lucu sih. Pokoknya apapun itu aku akan selalu support, yang penting Fuji bahagia. termasuk menyupport Fuji sama siapapun kak, atau gimana sih kamu? Sama siapapun pilihan dia, apapun pilihan hidupnya dia, yang penting dia happy, aku akan selalu support dan aku bakalan selalu ada. Nah, untuk umur Fuji yang segini, maksudnya udah boleh belum sih kak kamu sebagai kakak, maksudnya pacaran yang serius gitu-gitu kak? Aku sih terserah dia ya, maksudnya aku juga nggak ada kapasitas untuk mengatur dia atau kayak gimana. Palingan kalau dia curhat aku dengerin aja kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ngatur-ngatur dia kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh sama ini, nggak boleh, aku nggak sih. Untuk ingetin gitu kan, maksudnya jangan terlalu melampaui batas atau gimana, kamu segimana Iya, maksudnya pasti sama ya. protektif sama dia gitu kak maksudnya? Kalau protektif itu sebenarnya enggak ya, aku tuh orangnya santai sih. Tapi ya emang anaknya juga nggak yang aneh-aneh, jadi apa yang mesti aku protektifin gitu kan. Benar sekali itu. Tapi udah dikenalkan langsung mungkin sama Aku salah ngomong, maaf. tapi dia cocok sama support ya, kakaknya maksudnya Aisar nih, guys. seneng-seneng aja ya. Seneng lah, pokoknya aku mah yang penting adik-adik aku tuh bahagia, mereka happy, aku sih happy juga. Kemarin Kak Frans juga baru lamaran ya, itu gimana kak? Alhamdulillah, satu sudah laku ya. Ya seneng sih akhirnya dia menemukan jodohnya, terus baik juga, indah, terus abis itu dianya juga happy, mereka saling sayang, jadi aku terharu kemarin waktu lihat lamarannya. Berarti tahun depan atau kapan nih kak si Kak Frans? Udah ada yang boleh Nikahnya? di-spill belum? Tahun depan sih, tahun depan nikahnya. Udah ada undangan atau kakak jadi panitia atau seperti apa nih? Aku belum tahu kalau itu sih, cuman aku kayaknya tahu nih bulannya apa aja, cuman kayak detailnya aku belum tahu. Oke.